bergerak, bertindak, beraksara dengan ajaib di tengah-tengah kami. Jangan ada satu pribadi pun Tuhan yang terlewatkan. Semua kami mengalami Engkau, membawa Tuhan kehidupan kami hari lepas hari terus mengalami kemenangan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Pujian, penghormatan, kemuliaan kami kembalikan kepada Engkau. Di dalam nama Yesus Kristus, nama yang ajaib itu, setiap kita yang percaya dan yang siap diberkati lebih lagi, mari sama-sama katakan amin. Salah-salah yang terbaik buat Tuhan Allah kita. Shalom. Shalom, kata-kata surga. Oh, puji Tuhan, jemaat saya. Hari pagi ini kita buka, makanya saya itu sudah suara tidak kita pagi ini kita buka bersama-sama dari Alkitab kita. Temanya itu dalam kemarin. Temanya apa? Yang akan kita baca bersama-sama dari Matius 7, 2 ayat saja kita akan baca. Temanya yaitu bertobat jadilah teguh. 2 ayat kita akan baca bersama-sama dari Matius 7 ayat 7 dan 8. Saya tunggu sampai semua menemukannya sehingga setiap kita bisa membacanya bersama-sama. Haleluya. Amin. Matius 7 ayat 7 dan 8. Bertobat jadilah tekun. Yang sudah ketemu katakan amin. Amin. 2, 3. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketuklah maka Tuhan akan membukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk diberinya pintu. Amin. Bertobat jadilah tekun. Katakan sama-sama 2, 3. Bertobat jadilah tekun. Bertobat jadilah tekun. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, setiap kita tentu pernah mengalami yang namanya melakukan atau membuat kesalahan sengaja ataupun tidak. Betul? Tentu setiap kita pernah mengalami hal itu ya. Contoh seperti anak saya itu waktu itu bilang ini, "Nah, aku kepingin rambut itu di rebonding." Karena menurut saya rambut anak saya sudah bagus, hitam, tebal dan panjang. Saya tidak apa-apa, nggak usah buat apa di rebonding. Besoknya dia tidak menyerah, besoknya sampai seminggu dan tetap lakukan lagi. "Ma, please, aku kepingin rambut itu di rebonding." Ayah jadi orang saja buat apa? Itu sudah sakit. Rupanya yang pertama ini dia tidak berhasil, dia melakukan hal yang kedua, saudara. Yang mulai nyambung, dia mulai mempelek. Jadi kita sebagai orang tua ketika melihat hal itu, hati kita rasanya saat kami tidak usah ya, karena melihat sikapnya seperti itu. "Mah, please, aku kepingin rambutku di rebonding." Akhirnya, yes, rambutku di rebonding gitu. Senang beberapa hampir sebulan dia bilang gini, "Mah, kenapa tuh mama kok biarkan aku rambutku di rebonding? Aku menyesal, Mah." "Ya ampun, Del, sudah berkali-kali mama bilang nggak usah, Mah, aku menyesal. Lain kali ini aku nggak nurut dimarahin." Bukan berarti anak saya itu tidak pernah dimarahi. Saya itu mendidik anak saya itu bahkan pakai rotnya. Beneran tadi anak kalau selalu dimanjakan apa ya? Nanti saya tidak karu-karuan. Maksud saya seringkali ya, seperti anak saya itu, saudara dan saya juga sering melakukan kurang bersyukur ya. Kurang bersyukur bagaimana? Nah, sudah dikai rambut api, tebal panjang, kok pengen di rebonding. Akhirnya nyesel. Yang namanya nyesel itu datangnya Nah dari sini saya minta tolong musik mana?
Seringkali kita tuh kurang bersyukur karena bersyukur. Kurang bersyukur. Dikei rambut wis api, dikei rambut keriting kepengen lurus. Saya lurus kepengen untal. Ya, kurang bersyukur. Warga kerajaan surga JKI sepenuhnya siap bergoyang buat Tuhan. Amin. Siap berdangdut dengan Tuhan. Amin. Kita berdangdut siap. Haleluya. Karena saya itu sudah biasa menggembalakan oma-oma. Jadi setiap kali firman itu biar nggak ngantuk gitu loh ya. Jadi talenta saya tidak bisa bikin. Suatu saat bahkan sampai 3 kali Tuhan tuh bawa saya dibaringkan di padang gitu, di padang rumput hijau. Kok melihat layar tancap itu di langit. Yang kedua melihat orang masa-masa itu di langit. Diulang sampai 3 berjalan dengan waktu. Rupanya ketika saya membaca apa, mendengar lagu apa, Tuhan berubah menjadi puji-pujian yang menyenangkan bagi Tuhan. Warga kerajaan surga Injil JKI ke sepenuh maaf. Karena baru sekali maaf yuk. Siap berdangdut buat Tuhan. Amin. Dan siap mengalami anugerah Tuhan. Amin. Kita bersyukur. Amin. Yang lagu itu adalah saudara hitam atau putih itu. Ya, versi dangdut. Amin. Hitam mata putih, kulit hitam, kulit putih, hitam mata putih, rambut lurus, rambut keriting semuanya disayang Tuhan. Yang merasa kulitnya hitam, bingung bahkan pakai hal-hal yang membahayakan, disuntik dan sebagainya itu bahaya, kurang kita apa hitam manis, haleluya. Amin. Jadi hitam atau putih itu Tuhan sudah mendesain demikian luar biasa. Kalau seperti saya yang kulitnya seperti ini, ya bersyukur. Kalau sekalian macam haleluya. Hitam mata putih, mata gelap, mata sirih, semuanya disayang Tuhan. Bapak Ibu tahu lagu ini? Oh enggak tahu. Tidak tahu.
kiri sedikit begitu panjang sedikit terus muntir orang kaku-kakuan ya. Jadi ya dari dulu sampai sekarang pendek dari anak. Jadi ya kita lanjut bertobat. Jadilah tekun, katakan sama-sama. Ya, maaf tapi saya belum kenalan ya. Kalau tidak kenalan itu tidak sayang, betul? Perkenalkan, saking semangat kenalan di belakang, tidak apa-apa ya. Perkenalkan, nama saya. Orang berkata Ibu Baby karena suami saya Pak Iri ya, atau Bu Ana. Kalau sudah kenal nanti kalau ketemu jangan cuma senyum, harus saling menyapa. Seperti saya pernah melayani saudara ya, oma-oma juga. Orang berkata, Ibu Ana sombong atau Ibu ini sombong, ya ampun saya lupa. Kan tidak ada salahnya saudara. Kalau saudara yang mengingat, saudara menyapa, haleluya. Amin. Benar-benar lupa ya. Saling mengingatkan. Ojo orang berkata apa ya? Pikirannya apa? Pikirannya elek ya. Lebih baik. Seperti saya kemarin WA sama Ibu Risma tuh ya. Hari saya kita janjian Ibu Risma ya. Bu, lagunya ini Bu. Nanti dipersiapkan ya. Tapi tidak apa, Tuhan senang. Tuhan senang dengan apa? Saudara dan saya berhimpun, kata berhimpun dalam perhimpunan orang-orang benar. Dan saya tidak ada di mall, dan saya tidak ada di tempat lain, tetapi kita semua berada di rumah perhimpunan orang-orang benar. Amin. Saya baca lagi ayat masih di Matius 7 ayat yang ke-7. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka akan apa? Kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Mintalah, katakan mintalah, maka diberikan kepadamu. Ada yang menjawab, oh Allahku, nek dikompor minta wis berkali-kali wis ora kehitung. Tetapi Bu, sampai saat ini belum diberi. Ya, kira-kira kenapa saudara? Aku sudah berdoa Bu, aku sudah puasa, aku sudah minta Tuhan berikan aku keturunan Tuhan. Tuhan beri aku pekerjaan, aku sudah berkali-kali Bu minta, tapi Bu belum dikasih sama Tuhan. Nah ini yang saya katakan, Bapak Ibu Saudara membatalkan, katakan membatalkan doa atau permintaan saudara di dalam ruang doa, di dalam gereja, minta kesembuhan, minta keturunan, minta pekerjaan, tetapi keluar dari gereja, keluar dari ruang doa, menjalani kehidupan sehari-hari, perkataan apa? Oh Allahku, sampai saat ini belum diberi. Itu yang saya namakan membatalkan doa. Harusnya bagaimana Bu Ana? Ketika engkau dan saya, ketika Bapak Ibu Saudara sudah berdoa, contoh, Tuhan beri aku pekerjaan Tuhan. Keluar dari pintu doa, keluar dari kamar doa, yang diperkatakan apa? Ketika teman mungkin bertanya, Bu, Pak, sudah dapat pekerjaan? Jawabnya bagaimana? Puji Tuhan, Tuhan sedang setia. Itu yang dinamakan iman. Nah, seringkali anak Allah membatalkan doa-doanya dengan apa? Doa dan perkataan berbeda. Itu yang menjadi penghalang untuk Tuhan melakukan apa? Mukjizat terjadi dalam kehidupan. Guys, pagi ini bertobat, katakan bertobat. Saya bilang, meskipun belum melihat apa yang engkau doakan dikabulkan, perkataan yang baik, perkataan yang mengandung berkat, maka berkat itu akan kembali kepada saudara dan saya. Amin. Haleluya. Saudara, ketika menanti dalam doa belum dikabulkan itu enak nggak? Nggak enak, memang ada rasa khawatir, betul? Seperti saya. Mana Tuhan, tetapi ketika sang pendusta, si pendusta itu mulai mengaum-ngaum, saya bungkam mulutnya. Caranya bukan seperti apa Bu? Caranya membuka seperti apa Bu? Tutup mulutmu iblis. Dalam nama Yesus, Tuhan sedang menyediakan kesembuhan buat anakku. Tuhan sedang menyediakan kejayaan buat pasanganku, buat anak-anakku. Itu yang dinamakan saudara dan saya sepakat.
dengan surga antara doa dan perkataan saudara sama, sehingga tidak ada penghalang, sehingga permintaan kita dikabulkan. Meskipun belum melihat, tetapi di sini ada damai sejahtera. Artinya tadi orang kemeruh, hatiku ayam tentrem, hatiku ayam tentrem, kabariku Gusti Yesus kemarini, sajeke kula derek Gusti, uripku tansah diberkahi, hatiku ayam tentrem, hatiku ayam tentrem, kabariku Gusti Yesus kemarini. Katakan matur nuwun, haleluya, matur nuwun Gusti Yesus, matur nuwun, haleluya, matur nuwun Gusti Yesus, matur nuwun. Belum melihat mukjizat, belum melihat kesembuhan, belum melihat tanda-tanda dan jawaban doa. Ketika engkau dan saya ada ucapan syukur, maka Tuhan akan mengerjakan hal yang ajaib itu di luar batas kemampuan kita. Amin. Matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus, matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus, matur nuwun. Haleluya. Kasihan Bapak Ibu, Saudara, bagian kita semua mengucap syukur. Jangan komplain supaya pergumulan persoalan itu muter-muter terus. Oleh karena apa? Banyak komplain. Haleluya, bertobat dari komplain, bertobat nyalakan orang lain. Mulai pagi ini sampai garis finish, kita semua sama-sama berjalan, bareng berlomba untuk terus berjalan dalam pertobatan yang satu. Kepada pertobatan itu akan membawa engkau dan saya tekun apa Bu? Tekun mengucapkan syukur. Haleluya. Kita buka sebentar Mazmur 145 ayat yang ke-18. Mazmur 145 ayat yang ke-18. Tuhan mau mendengar engkau dan saya senantiasa mengucap syukur. Tuhan mau melihat setiap anak-anaknya yaitu mengalami pertobatan dari komplain diubah menjadi ucapan syukur. Mazmur 145 kita akan baca ayat yang ke-18. Mazmur 145 ayat ke-18 yang katakan amin. 2, 3. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Tuhan dekat pada siapa, saudara? Orang yang berseru. Tuhan sangat-sangat dekat kepada saudara dan saya yang senantiasa setia untuk terus berseru ketika dalam keadaan kesusahan, ketika dalam keadaan terpikir, ketika tidak ada jalan, ketika mengalami lembah air mata sekalipun, lembah dalam para etok dalam. Tuhan mau
yang keluar yaitu apa? Ucapan syukur, karena Tuhan itu dekat dengan umatnya yang setia berseru berharap dalam Yesus. Bukan sekali atau 2 kali atau cuma kalau seminggu sekali, Bu, waktu aku di gerejanya. Tetapi engkau dan saya setia, tekun, selalu berseru. Maka engkau dan saya akan merasakan Tuhan itu dekat. Amin. Berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Tuhan penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tanganmu seluruh hidupku, tak akan goyah selamanya. Bapak, Ibu, Saudara bisa jatuh, katakan jatuh. Tetapi firman Tuhan berkata, orang benar 7 kali jatuh, tetapi orang benar itu akan bangkit. Tetapi kejatuhan orang fasik membawa kepada kebinasaan. Jadi ketika engkau dan saya, aku salah pilih, Bu, aku salah jalan, Bu, jangan moto, tetap setia, tetap berseru kepada Tuhan. Maka pemulihan itu ada di mana? Di tangan Tuhan, di tangan Tuhan. Ajaib Tuhan penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tanganmu seluruh hidupku, tak akan goyah selamanya. Jaminan dari Tuhan bahwa engkau dan saya tidak bisa mengalami salah pilih, bisa salah dalam. Tetapi ketika Bapak Ibu Saudara setia berseru, ya, maka ada jaminan Tuhan akan memulihkan setiap keadaan kita. Amin. Haleluya. Bagian B katakan, kalau bagian A tadi mengatakan Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Jadi Bapak Ibu Saudara, berseru saja tidak cukup, ya. Berseru saja tidak cukup, tetapi harus dibarengi dengan yang namanya kesetiaan. Artinya apa? Dan aku lagi mood saja, aku bersyukur. Nek adikku lagi enak, aku bersyukur. Nek keadaanku baik-baik, aku bersyukur. Udah. Tetapi Tuhan mau, ya, supaya engkau dan saya berseru dibarengi dengan apa? Kesetiaan. Haleluya. Amin. Berseru dan setia. Haleluya. Maka Tuhan yang akan memulihkan setiap keadaan. Keadaan sudah tidak mungkin hancur, sudah seperti mabuk hancur. Justru ketika Tuhan membawa Bapak Ibu Saudara di titik-titik yang paling mustahil ini, di situ Tuhan mendapati ada iman enggak di dalam diri saudara dan saya. Yang Tuhan lihat apa? Ada iman enggak? Ketika didapati Tuhan ada iman, Tuhan akan bekerja melakukan hal yang mustahil menjadi mujizat besar. Haleluya. Ya. Kita buka sebentar 1 Samuel 1, ini pergumulan anak, pergumulan seorang ibu yang merindukan, kepengen banget memiliki keturunan. Ya, dia berseru bukan sehari atau 2 hari, bukan sebulan atau 2 bulan, tapi hanya setia berseru kepada Tuhan. Kita buka sebentar 1 Samuel
pergumulan itu ya, seorang ibu yang pengen banget punya keturunan ya, bertahun-tahun ya, tidak disadarkan berapa tahun, tetapi yang pasti tidak sebulan, dua bulan, setahun, 2 tahun, tetapi bertahun-tahun. Hari ini dialami oleh anak. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Tetapi ibunya selalu menyakiti hatinya. Supaya apa? Supaya ia besar. Karena Tuhan telah menutup kandungannya. 7. Demikian yang terjadi dari apa? Dari tahun ke tahun. Setiap kali anak pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati anak sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Pergumulan ini dialami Hana bukan sebulan 2 bulan, tetapi dari tahun ke tahun. Yang namanya Ibu Hana disakiti, diejek, kalau orang sekarang tuh bilang apa, dibully ya. Dari tahun ke tahun mengalami yang namanya sakit hati. Kalau orang dunia berkata, sakitnya tuh di sini. Di mana? Di dalam hatiku. Di mana sakitnya? Di sini, di sini, di sini. Tetapi engkau dan saya yang sudah di dalam Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang sudah dibenarkan, diubah, yang tadinya sakitnya di sini, ya sakit gak punya aku diomongi, diolah seperti betul sakit, tetapi dengan Tuhan berkata apa? Lepaskan berkat. Ketika berkat itu melepaskan, berkat itu kembali. Artinya ketika hatinya sakit, betul sakit, tetapi engkau dan saya harus cerdik, katakan cerdik. Cerdik. Hati yang sakit diubah menjadi perkataan berkat. Roh Tuhan tuh di sini, di dalam hatiku. Firman-Nya tuh di sini, di perenunganku. Di sini, di sini, di sini. Sehingga yang keluar dari mulut kita perkataan berkat. Ketika Tuhan melihatkan seperti itu, ujian itu Tuhan. Kenapa Bapak Ibu Saudara kok Tuhan tuh mengizinkan kita diuji saudara? Kira-kira kenapa? Ya supaya naik kelas, betul? Saudara, apa ketika anak-anak saudara mau ujian terus ngomong sama gurunya, gak usah ujian Bu, aku sayang anakku, nanti terlalu mikir, gak usah apa-apa demikian. Anda, ya. Tetapi ketika engkau dan saya mau mempersiapkan anak menghadap ujian, tentu kita dipelajari, bahkan dileskan. Begitu juga dengan Tuhan. Ketika Bapak Ibu Saudara berhadapan dengan ujian, entah mungkin sakit penyakit, aku lagi butuh pekerjaan, perekonomian jeblok Bu. Kenapa Tuhan izinkan? Tuhan mau membawa engkau dan saya naik kelas. Haleluya. Lah buktinya kurang terus aku betul. Namanya juga ujian dana. Haleluya. Perkatakan firman Tuhan, pegang janji Tuhan. Janji yang kayak apa Bu? Nah, kalau saudara dan saya tidak setiap hari memberi makan kenyang, ini firman yang keluar apapun mengeluh. Nah, maka dari itu bertobat, dari mengeluh dan menggerutu bertobat, dari yang tadinya membaca Alkitab di gereja saja, mulai sekarang kegemarannya setiap hari harus membaca Alkitab, sehingga ketika melewati ujian, sakit sudah sembuh Tuhan, tapi aku datang kepadamu. Engkau sumber mukjizat, Engkau sumber kesembuhan. Amin. Amin. Perkatakan ya, mendatangkan mukjizat. Aku kere yang balung kere, balungan kere. Nah itu mengutuki diri. Kembali lagi bertobat, jadilah tekun, perkatakan firman. Firman yang kayak apa Bu? Kau kaya, rela jadi miskin, itu janji Tuhan. Supaya aku jadi kaya, perkatakan, dengungkan setiap hari ini janji Tuhan. Sampai kapan?
sampai jadi Tuhan menjadi daging, engkau dan saya menikmati. Amin. Yesus, engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Yesus, engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Kasih-Mu tak berkesudahan. Kasih-Mu kekal selamanya. Katakan aku telah mengenal kasih karunia-Mu. Aku telah mengenal kasih karunia-Mu. Kau kaya, rela jadi miskin supaya Dia kirim, supaya aku jadi kaya. Serukan Hosana, Hosana, bagi Yesus Salahku. Hosana, Hosana, bagi Yesus Tuhanku. Bagi Yesus Tuhanku. Satu Samuel tadi yang barusan kita baca. Ibu Hana dari tahun ke tahun disakiti oleh jadi namanya atau Penina. Tetapi Hana tidak mutu, Hana tidak berhenti, Hana terus mencari Tuhan. Bukti Hana mencari Tuhan dari tahun ke tahun. Hana terus datang menyembah, mempersembahkan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Ya, Hana adalah perempuan yang kita semua tahu ya, yang mandul, tidak punya keturunan. Ya. Kita kembali ke Matius tadi ini. Kalau tadi yang pertama Bapak Ibu Saudara minta dan Tuhan akan memberi. Minta maka Tuhan akan memberi. Dan yang kedua, carilah. Carilah. Kalau pertama minta, yang kedua apa saudara? Carilah maka kamu akan mendapat. Apa yang saudara dan saya cari? Aku mencari kesembuhanku. Aku mencari mujizat pemulihanku dalam karya. Setiap kita pasti punya pergumulan beda-beda. Tidak ada satu orang pun yang hidupnya tidak mengalami kaya, kere, semua katakan semua. Pasti Tuhan beri yang namanya ujian, karena ujian itu adalah medan untuk saudara dan saya bisa naik kelas, bisa diberkati lebih lagi. Kita baca Matius 7, kita baca lagi ayat yang ke-7. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapatkan. Ya, yang kedua dari carilah, katakan carilah. Carilah maka kamu akan mendapat. Hana mencari Tuhan, pengen punya anak. Aku mencarimu Tuhan, bukan karena kandunganku Tuhan. Aku mencarimu Tuhan, berikanlah pekerjaan yang terbaik bagiku. Aku mencarimu Tuhan, berikanlah pasangan yang terbaik buat seluruh anak-anakku. Aku mencarimu Bapa, berikanlah yang terbaik buat seluruh keluarga. Haleluya. Cari, katakan cari. Setiap kita mencari beda-beda. Gimana kita? Ya, mencari katakan mencari sesuatu.
Tidak ada yang mencari, anakku pengen cepat dapat jodoh ya. Aku kepengen Bu perekonomianku didongkrak Tuhan, sehingga aku menjadi berkat. Setiap kita berbeda-beda cari. Jangan mencari ketika mandek tengah dalam konten lo percuma. Itu kembali saya katakan, saudara membatalkan doa. Ketika engkau dan saya mencari belum kelihatan, tetap percaya. Iya Bu, anakku sudah dapat jodoh Bu. Kita belum terjadi. Kita jawab bagaimana? Puji Tuhan, Tuhan sedang menyediakan yang terbaik. Piye Bu? Perekonomianmu bisnismu sekarang. Puji Tuhan, Tuhan sedang promosikan. Haleluya. Itu caranya Bapak Ibu Saudara membuka mulut iblis. Percaya meskipun belum melihat. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Katakan lagi, walau ku tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Tuhan ada untuk saudara dan saya. Tuhan ada siap membuat saudara dan saya. Apa yang kau minta, apa yang kau perlukan, Tuhan berikan. Haleluya. Tetapi miliki terus di sini. Percaya. Meskipun belum melihat, tetap percaya. Amin. Tetap percaya. Masih di 1 Samuel. Bertobat jadilah. Teguh 1 Samuel 1 ayat yang ke-9. Tolong yang ketemu dengan cepat dibacakan. 1 Samuel 1 ayat yang ke-9. Ada sebentar. 1 Samuel 1 ayat yang ke-9 kita baca bersama-sama 2, 3. Pada suatu hari Setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana, sedang Imam Eli duduk kursi dekat yang itu baik Tuhan. Dikatakan di sini berdirilah Hana, artinya Hana bukan cuma meratapi nasibnya, nasibku memang seperti ini. Suamiku mendua hati, bahkan mantuku menyakiti aku dari tahun ke tahun. Hana tidak stop meratapi nasibnya, tetapi Hana berdiri, katakan berdiri. Artinya Hana melangkah, bukti Hana percaya Tuhan sanggup membuka rahimnya. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara, serumit apapun, segelap apapun yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan engkau dan saya, satu yang Tuhan mau, engkau dan saya bertobat dan jadilah teguh.
tekun minta kepada Tuhan, tekun mencari Tuhan. Haleluya. Yang buruk itu biar menjadi pengalaman yang indah, supaya Bapak Ibu Saudara tidak mengulangi. Amin. Haleluya. Ojo beratapi katakan ojo beratapi. Ojo beratapi nasib yang koyok ini. Stop bertobat, ubah perkataan kita, perkataan yang mendatangkan berkat kehilangan berdiri, artinya dia melangkahkan kaki. Aku tidak akan beratapi nasib terus seperti ini, tak akan mengubah dengan ratapanku, tetapi aku harus berdiri, minta kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan dengan setia. Haleluya. Kesetiaan, karena Mazmur tadi mengatakan Tuhan itu dekat dengan orang yang berseru dengan setia. Tuhan itu dekat dengan orang yang berseru, bukan cuma berseru, tetapi berseru dengan kesetiaan. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap apa yang dipegang janjimu. Ibu anak enak, enggak. Saya mengalami dari puncak sukses dibanting habis. Dari yang tadinya selalu menjadi saluran berkat, Tuhan stop sementara. Untuk apa? Ketika di stop itu Tuhan mau melihat apakah saya mau tetap berdiri Tuhan atau saya mundur. Ketika tidak ada berkat itu, atau saya ngapain pelayanan. Tetapi Bapak Ibu Saudara mengerti yang namanya firman, bukan cuma mengerti, tetapi Bapak Ibu Saudara dimerdekakan. Jadi tahu banyak firman, tidak menjawab, tetapi minta ketika membaca firman Tuhan, Roh Kudus, Engkau diberikan kepadaku untuk menolong. Buat aku
menghalangi engkau. Dan biarlah setiap firman yang aku baca memerdekakan. Haleluya. Memerdekakan itu seperti apa? Contoh, saya ini saudara, ketika disakiti seseorang, baru-baru minta maaf, ngelak rupanya ketika dia contoh saya mau keluar pintu sini, dia ada di situ, saya berusaha boleh cari jalan yang lain, kok gak ketemu, itu saya dulu. Tetapi ketika saya terus tekun, ampuni aku Tuhan, aku kok seperti itu Tuhan, aku mau bertobat, aku mau tekun Tuhan. Roh Kudus menolong, katakan menolong. Roh Kudus itu asal bicara, minta tolong kepada Roh Kudus. Ya. Ketika Roh Kudus memberi pertolongan, seperti biasa saya mau melewat pintu yang lain. Di sini tuh ada sana tuh ada damai sejahtera, ada kangen kok pengen nyalami orang itu. Itu cara Roh Kudus bekerja. Nah di situ saudara dan saya mengalami yang namanya dimerdekakan firman. Karena firman berkata apa? Ketika engkau dijahati, balasnya kebaikan. Dan engkau dijahati membalas kejahatan yang bersalah-salah siapa? Iblis. Haleluya. Pada saat ini minta firman itu memerdekakan kita. Amin. Haleluya. Sehingga ketika engkau dan saya minta, Tuhan memberi. Ya. Ketika engkau dan saya mencari, engkau dan saya menemukan. Kalau tidak ada jalan semua tertutup, nah itu ujian supaya engkau dan saya tidak kasih Tuhan apa tetap tekun, tetap setia, ada iman. Ketika ada iman, Tuhan bergerak, bertindak seperti yang engkau dan saya nantikan. Amin. Haleluya. Nah, kita buka sebentar Amsal 6 ayat yang ke-17. Amsal 6 ayat yang ke-17. Tuhan baik saudara, sangat baik. Meskipun kadang-kadang sering kali saudara dan saya itu kurang baik, banyak tidak baik. Makanya ada orang berkata, kurang api apa toh bu aku bu? Karena saya merasa sudah memberi dan sebagainya. Kurang apa toh bu? Saya sudah kurang ajar. Orang sudah merasa baik itu sombong. Makanya ketika saudara saya melakukan hal yang terbaik, punya apa yang tidak berguna. Nah, bisa melakukan banyak hal itu karena anugerah Tuhan. Sudah ketemu Amsal 6 ayat yang ke-17. Kita baca bersama-sama 2, 3. Mata sombong, lidah dusta, tangan yang melupakan harga, orang yang tidak bersalah. Kesombongan dan dusta itu menghalangi banyak orang untuk mengalami apa yang sudah aku minta tidak diberikan sama Tuhan ya. Aku sudah berseru kok Tuhan tidak kasih ya, karena ada apa? Kesombongan. Ya. Ada seorang ibu itu curhat sama saya saudara ya. Punya anak saya itu tunggu, dan seringkali ibu itu curhat sama saya. Ketika anak saya itu curhat sama saya itu dari A sampai Z tuh. Nah ada satu kata itu loh Bu, saya itu lupa. Karena saking banyaknya curhatan ya, kan biasa orang tua Krisma ya. Nah, lupa. Nah, anak ini langsung apa? Marah. Ibu memang tidak perhatian sama aku. Ibu tidak peduli sama aku. Nah, kok gini? Aku tadi ngomong apa coba? Aku tadi ngomong apa coba? Ibu ingat-ingat. Nah, ibunya ini berkata apa? Nah, ibu lupa. Nah, coba ibu ingat yang ibu. Enggak. Ibu harus ingat. Nah, dari yang tadinya curhat yang manis, curhat yang lancar, curhat yang enak, gara-gara satu kata ibunya ini lupa, anak ini stop. Yang tadinya curhat stop terus jadi apa? Ketika ibu ini ngomong sharing sama saya berkata, nah ini ibu kesombongan anak ibu yang pertama. Dan yang kedua, anak ibu ini sakit. Oh gitu ya Bu ya. Nah, coba ketika saya ngomong pada lebar sama Bu Risma, ada satu kata mungkin Bu Risma lupa. Nah apa salahnya saya berkata maaf Bu. Ayo, tadi saya ngomong apa Bu Risma yang satu belum dijawab. Tidak apa-apa, itu bukti apa? Rendah hati. Jadi saya ngomong tadi nggak disadari itu
sakit dan sombong. Nah terus bagaimana Bu? Kita sepakat, kita saling berdoa. Ubah hati anakku Tuhan, ubah dan sembuhkan hati anakku Tuhan. Yang membuat hati saudara dan saya siapa? Tuhan. Maka Tuhan juga yang sanggup membuat hati yang keras seperti baja diubah menjadi hati yang lembut. Ayo Bu, setiap malam jam 12 ya kita sepakat datang kepada Tuhan supaya hati anak ibu ini sembuh dan anak ibu ini yang dari sombong diubah menjadi hati yang rendah hati. Amin. Ubah hati anakku yang keras menjadi hati yang lembut. Sembuhkan sakit anakku Tuhan. Seminggu, 2 minggu, kok belum dijawab? Nah, ibu jangan seperti itu. Kita sepakat Bu, kita sepakat Pak. Kita minta kepada Tuhan jangan batasi harus sebulan seminggu enggak. Tetap setia berseru sampai Tuhan mengabulkan atau menjawab. Amin. Haleluya. Ubah hatiku, haleluya, seperti salju. Ubah hatiku seperti hatimu. Katakan ubah hatiku Yesus seperti salju. Ubah hatiku Bapa seperti hatimu. Katakan engkau penjunan, Tuhan mengubah setiap hati kita yang ada di sini menjadi suatu wadah yang lebih besar yang siap untuk menampung setiap berkat-berkat Tuhan. Haleluya, amin. Ya. Jadi ibu tadi itu yang curhat sama saya katakan, Bu, anak itu sombong, itu yang pertama, dan yang kedua anak itu sakit. Ya. Ibu dan saya tidak bisa mengubah, yang bisa mengubah siapa? Tuhan. Hari itu kita sepakat, kita minta kepada Tuhan, kita berseru kepada Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik Tuhan akan mengubah hatimu, anak itu. Haleluya, amin. Ya. Kita kembali ke Amsal tadi. Ya. Coba saudara yang punya anak seperti itu ya, gemes banget ya gara-gara satu perkataan. Ibunya ini lupa, jadi marah-marah seperti itu. Saya dikasih waktu sampai jam 11. Sampai jam berapa, Bu Risma? Kalau udah saya lanjut sampai jam 11. Jam 10. Oh iya. Sedikit waktu lagi, masih 15 jam. Haleluya. Amsal, kita baca bersama-sama Amsal 9 ayat yang ke-8. 9 ayat yang ke-8.
Kita baca bersama-sama. 2, 3. Janganlah memecat seseorang berbohong, supaya engkau jangan dibenci-Nya. Pecahkanlah orang bijak, maka engkau akan dikasihinya. Amin. Orang yang sombong dan yang tinggi hati ketika dikasih tahu, seperti yang Nak tadi, Nak, kamu tuh sombong apa takutnya? Orang yang sombong itu ketika diberitahu, responnya marah, berontak. Nah, makanya kalau dikatakan orang sombong itu apa? Orang sadar, betul? Orang sadar bertobat. Jadilah bertobat, jadilah tekun sehingga kata Bapak Ibu Saudara saya meminta ketika engkau dan saya mencari, mendapat. Orang yang sombong hatinya, ya, ketika dikasih tahu di sini apa? Marah-marah. Ya. Tetapi orang yang takut akan Tuhan, siap, katakan siap. Siap dikoreksi. Bersukacita ketika diberitahu kesalahan. Seperti saya tuh seringkali ngomong sama kalau ada yang nggak pas, tolong diberitahu. Bukannya membantukan kepala yang Krisna ya. Kalau nggak pas, dikasih tahu. Kita semuanya masih makan nasi. Nah, ada yang berkata ya enggak, aku takut tekunan. Enggak seperti itu ya. Bukti engkau dan saya rendah hati, siap dikoreksi supaya tidak lagi mengulangi hal-hal yang salah. Haleluya, amin. Amsal 15 ayat 33. Amsal 15 ayat 33. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Takut akan Tuhan adalah apa? Didikan yang mendatangkan dan kerendahan hati dan dahulu kehormatan. Kalau Bapak Ibu Saudara tidak mau apa direndahkan, saudara dan saya harus belajar apa? Rendah. Karena di sini dikatakan kerendahan hati dahulu ya Pak, kehormatan. Tetapi orang yang mengejar kehormatan akan terjerumus. Bertobat, jadilah jika saat engkau dan saya mencari menemukannya. Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah apa saudara? Tetapi semangat yang patah warga JKI Injil sepenuh siap bergoyang untuk Tuhan. Amin. Seperti pujian mengatakan, hati yang gembira adalah obat yang manjur seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah dengan undang, hati yang gembira Tuhan senang. Daripada nelongso terus, meratapi nasib terus, doa tidak dikabul-kabulkan. Lebih baik apa? Miliki hati yang bersyukur, hati yang gembira, sehingga yang tadinya ngeluh-ngeluh, dengkulnya cekot-cekot, sumber mujizat, sumber kesembuhan Yesus itu mengalirkan kesembuhan buat setiap kita. Ketika engkau dan saya hatinya gembira, hatinya hati yang gembira adalah obat yang manjur seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang patah teringat Tuhan, hati yang gembira
Tuhan dirayu keluar, akan keluar. Keluar. Mancar dari wajah. Amin. Siap diberkati Tuhan. Amin. Nyanyikan ini dengan hati penuh sukacita, mengalir dari dalam sini, bukan memberi lambung. Haleluya. Hati yang gembira. Meskipun keadaan situasi tidak enak, Tuhan mau mendapati engkau dan saya. Dari sini mengalir ucapan syukur. Bukan ngomel, bukan ditumbal, tetapi keluar dari pintu gerbang kita rasa syukur. Bersyukur, berikan syukur, susah ataupun senang bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, berkat Tuhan mengalir atasmu. Haleluya. Bersyukur, berikan syukur, susah ataupun senang bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, berkat Tuhan mengalir atasmu. Berkat Tuhan mengalir atas saudara dan saya yang tahu mengucap syukur. Tuhan alirkan, Tuhan curahkan berkat, padatkan, digoncangkan, tumpah keluar, sehingga setiap anak-anak JKI di tempat ini menjadi saluran tujuan Tuhan. Amin. Yang pahit Tuhan ubah menjadinya manis. Yang menangis Tuhan ubah menjadi orang yang menari-nari. Itu tujuan Tuhan. Kenapa Tuhan izinkan yang namanya ujian untuk membawa saudara dan saya tekun, bertobat dan tekun. Haleluya, amin. Ujian bukan untuk menghancurkan, tetapi ujian dengan maksud saudara dan saya naik kelas dari berkatnya 100.000, Tuhan bisa berlipat-lipat tergantung engkau dan saya menyiapkan wadah, kata-kata wadah yang besar. Amin. Wadah yang besar itu seperti apa? Gampang. Ucapkan syukur di dalam segala contoh yang sederhana, engkau dan saya menyediakan wadah yang besar buat Tuhan. Bertobat, jadilah tekun sehingga saat saudara mencari, menemukan. Nah, Amsal 17, ya. Amsal 17, tolong dibacakan. Bacakan sekali lagi. Amsal 11, ini supaya saudara dan saya di rumah saat merenung ataupun di jalan dimanapun ini menjadi peringatan kita. Ayat yang kedua tadi, hati yang gembira adalah obat, tetapi semangat yang patah mengeringkan tenang. Obat semanjur dan semahal apapun tidak ada jaminan kalau Tuhan tidak menghendaki yang namanya kesembuhan. Tetapi ya, air putih yang engkau dan saya minum, tetapi kalau air putih itu diurapi oleh Tuhan melalui air putih itu menjadi sarana mukjizat kesembuhan. Kemakan perkatakan apapun pergumulan saudara saat ini, engkau Tuhan adalah sumber sukacita. Engkau obat bisa menyembuhkan bisnis pasanganku. Engkau obat bisa menyembuhkan sakit anakku. Engkau obat yang bisa dilakukan di luar jangkauan kemampuan manusia. Amin. Haleluya. Kita kembali lagi yang terakhir yaitu Matius 7 ayat yang ke-7. Kalau tadi yang pertama apa saudara? Yang pertama disuruh minta, maka engkau dan saya akan
suruh cari, ya, suruh minta, cari, maka engkau dan saya akan menerima. Dan yang ketiga, yang terakhir disuruh apa? Aku ketok pintu untuk kamu, aku ketok pintu terobosan buat pasanganku Tuhan. Aktifkan Tuhan, ya, pintu kejayaan di tokoku. Aktifkan Tuhan pintu kemenangan di dalam setiap pelayananku. Amin. Minta supaya Tuhan mengaktifkan, katakan mengaktifkan. Apapun yang saat ini saudara dan saya yang gak enak itu, aktifkan Tuhan. Aku tuh sering loh Tuhan dapat mimpi, tapi kok gak mengerti ya. Minta pada Tuhan, aktifkan Tuhan yang ada di dalamku ini Tuhan untuk mengartikan mimpi. Kita minta Tuhan akan memberikan. Amin. Ketok, maka engkau dan saya akan mendapatkan. Oh Tuhan membuka pintu berkat. Oh Tuhan membuka pintu kesembuhan. Oh Tuhan membuka pintu kemenangan. Itu jadi Tuhan buat saudara dan saya. Ketika aku mengetuk pintu, buat pasanganku, buat anak-anakku, buat pelayananku, pintu kemenangan, pintu terobosan Tuhan buka dengan ajaib. Amin. Janji Tuhan buat saudara dan saya. Makanya hati-hati dengan yang namanya mulut, katakan mulut. Nah, kita lihat sebentar, hati-hati saudara dengan yang namanya ini loh, mulut ini loh. Amsal 18 ayat yang ke-20, sedikit lagi kita akan segera selesai. Ayat yang ke-20, hati-hati dengan pintu gerbang mulut kita. Seringkali ini membatalkan berkat yang Tuhan sediakan buat setiap kita. Amsal 18 ayat yang ke-20, kita baca bersama-sama ya. 2, 3. Perut orang dikenyangkan oleh hasil mulutnya, dia dikenyangkan oleh hasil bibirnya. Perut saudara dan saya dikenyangkan apa? Oleh hasil perkataan kita. Apa yang engkau dan saya perkatakan itulah akan mengenyangkan, itulah yang akan terjadi dalam setiap kehidupan kita. Makanya hati-hati, katakan hati-hati. Hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan mulutmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan mulutmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Jangan melalui mulut saudara dan saya kita sepakat dengan surga. Apa yang kita minta, apa yang kita serukan, apa yang kita ketuk selama ini, Tuhan berikan dengan ajaib ketika Tuhan mendapati mulut saudara dan saya tidak terhadap, tetapi memperkatakan perkataan yang baik. Nah, terlanjur ya apa bu? Nah, kalau marah, kalau emosi ya bu? Nah, tidak apa-apa. Ketika rambut semingan, lagi mulut terhadap buat anak-anak, blok dan sebagainya. Karena emosi yang dua bergerak lewat. Tuhan, aku berdiri di hadapan Tuhan, aku membawa anakku. Perkataan yang sia-sia tadi Tuhan, aku cabut sampai ke akar-akarnya. Sehingga iblis, si pendusta, si pembohong itu tidak ada tempat pijak. Haleluya. Pijak seperti apa? Contoh, ketika Bapak Ibu mendoakan ke anaknya, Tuhan berkati anakku kecerdasan Tuhan. Ini mau ujian, mau tes Tuhan, berkati anakku supaya cerdas, mencapai prestasi yang terbaik. Ketika saudara menaikkan doa itu, nah, ada lagi pijakan, iblis datang. Oh Tuhan, yang mesti ngomong goblok. Nah, makanya harus dibereskan, dicabut perkataannya sia-sia itu. Sehingga ketika engkau dan saya meminta, berseru, mengetok pintu mukjizat itu, terobosan kemenangan
menjadi bagian engkau dan saya dengan utuh. Katakan utuh. Sebagai ayat yang terakhir ini betul-betul terakhir. Kita kembali Matius 7 ayat yang ke-7. Kita baca Matius 7 ayat yang ke-7 sampai ayat 8 ya. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka akan dapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan dari setiap orang yang mengetok artinya pintu dibukakan. Matius 7 ayat yang ke-7 ini digenapi, katakan digenapi. Kita sebagai ayat bonus. Saudara suka enggak ketika mendapat bonus? Bonus itu firman akan memerdekakan, membuka pintu berkah. Amin. Sebagai ayat bonus Amsal 18 ayat yang ke-21. Ini ayat bonus Amsal 18 ayat 21. Sudah ketemu yang ketemu katakan amin. 2, 3. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka mengemakannya akan memakan dua-duanya. Amin. Buah keberhasilan, buah kesembuhan itu akan engkau dan saya terima ketika Bapak Ibu Saudara setiap kali menggemakan firman Tuhan, mengucapkan janji Tuhan, maka keberhasilan, keberuntungan itu akan menjadi bagian setiap kita. Amin. Firman Tuhan tidak akan saya panjangkan, cukup sampai di sini. Kiranya firman ini menjadi berkat dan membawa saudara dan saya hari ini sampai hari ini terus melangkah bersama, katakan melangkah bersama, bertobat dan jadilah teguh. Tuhan meteraikan firman Tuhan bahwa setiap kami anak-anak Tuhan mengalami kuasa yang ajaib itu Tuhan. Ketika kami meminta, ketika kami berseru Tuhan, ketika kami mengetuk Tuhan, pintu mujizat terjadi dialirkan kepada kami. Tilik setiap hati anak-anak Tuhan, apapun pergumulan yang diizinkan terjadi di dalam kehidupan kami, satu tujuan Tuhan, melewati badai kehidupan, melewati situasi yang rumit, melewati lembah kelam ini Tuhan. Engkau membawa anak-anak, membawa setiap kami tanpa terkecuali naik terbang tinggi bersama dengan Engkau. Kemenangan menjadi bagian kami dalam nama Yesus. Saat ku tak melihat jalanku, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku
kamu perluas, mengembang ke kanan, ke kiri, ke muka, ke belakang. Kamu dipenuhi. Mati setuju terjadi, digenapi di dalam nama Yesus Kristus. Setiap kita yang percaya, mari sama-sama katakan.